Gita Putri Polnaya dengan NIM 1057311097818 dari kelas AK18C. Sesuai dengan tugas final akuntansi keuangan lanjutan 1, di sini saya akan menjelaskan pertemuan 12 dan 13 dengan judul materi utang antar perusahaan. Baik, pada bagian pertama yaitu transfer utang antar perusahaan atau direct intercompany debt transfer, di mana melibatkan pinjaman dari satu afiliasi ke afiliasi lain yang tergabung dalam entitas konsolidasi. Contohnya yaitu utang piutang yang timbul karena penjualan kredit dari persediaan anak perusahaan dan penerbitan wesel bayar dari satu afiliasi ke afiliasi lain untuk peminjaman dan operasi. Di sini kita melihat PT Induk mengedarkan obligasi yang dibeli oleh PT Anak. Walaupun dalam ilustrasi PT Induk melakukan pinjaman ke PT Anak, namun entitas konsolidasinya secara keseluruhan tidak meminjam dan pinjaman anak perusahaan tidak tercermin dalam laporan konsolidasinya. Baik, yang kedua yaitu pembelian obligasi perusahaan induk oleh perusahaan anak, di mana penarikan konstruktif atas obligasi perusahaan induk terjadi apabila perusahaan afiliasi atau anak memiliki obligasi yang beredar milik perusahaan induk. Perusahaan anak atau pembeli mencatat jumlah yang dibayar sebagai investasi dalam obligasi. Hanya ayat jurnal ini yang dicatat oleh perusahaan afiliasi baik induk maupun anak pada saat terjadi pembelian. Perbedaan antara akun obligasi dan investasi oleh induk dan anak mencerminkan keuntungan atas kerugian konstruktifnya. Baik, yang ketiga yaitu contoh soalnya, di mana PT Induk memiliki 70% saham PT Anak yang diperoleh dari nilai buku seharga 6.300.000 pada tanggal 31 Desember 2016. Yang kedua, PT Anak memiliki modal 5 juta dan laba ditahannya 4 juta. Selanjutnya, pada tanggal 1 Januari 2017, PT Induk mempunyai obligasi 10% atau 5 tahun per 20% dengan nilai nominal 10 juta yang beredar dan premium amortisasi 100.000, pembayaran bunga setiap 1 Januari dan 1 Juli. Dan pada tanggal yang sama, PT Anak membeli obligasi dengan nilai nominal 1 juta seharga 950.000. Pembelian ini menghasilkan laba konstruktif seharga 60.000 dengan perhitungannya sebagai berikut. Dan untuk perhitungannya sendiri yaitu nilai buku obligasi yang dibeli 10% yaitu 1.010.000 pada harga beli 950.000 dan keuntungan konstruktif 60.000. Dan untuk PT Anak atau perusahaan anak mencatat jurnal sebagai berikut yaitu investasi dalam obligasi PT Induk pada kas dengan nilai 950.000. Selanjutnya, jika laporan konsolidasi segera dibuat setelah penarikan konstruktif, ayat jurnal kertas kerja untuk mengeliminasi saldo investasi obligasi dan kewajiban obligasi antar perusahaan akan mencakup keuntungan sebesar 60.000. Untuk tanggal 1 Januari 2017, dicatat ayat jurnal utang obligasi dengan nilai 1.010.000 pada investasi dalam obligasi PT Induk seharga 950.000 dan untuk ayat jurnal utang obligasi PT Induk yaitu nilai buku obligasi dengan nilai 10.100.000 pada 10% obligasi yaitu 10 juta dan premium 100.000 diamortisasi 5 tahun atau 20.000 per tahun. Dan untuk investasi obligasi PT Anak, ayat jurnal yang dicatat yaitu nilai buku obligasi 1 juta pada harga beli 950.000 dan diskon obligasi 50.000 atau diamortisasi 5 tahun 10.000 per tahun.
Baik, pada slide ini kita dapat melihat akun-akun yang ada dalam pembukuan atau ada dalam laporan keuangan PT Induk dan PT Anak. Pada slide ini dijelaskan pembukuan perusahaan induk dan anak, di mana pembukuan induk beban bunga obligasi 10% dikali 10 juta dihasilkan 1 juta, amortisasi premium obligasi 20.000, beban bunga 980.000 dikali 10% hasilnya 98.000. Dan untuk pembukuan anak, pendapatan bunga obligasi 10% dikali 1 juta, hasilnya 100.000, amortisasi diskon obligasi 10.000, pendapatan bunga 110.000, resiprokal 110.000 dan 98.000, selisihnya yaitu 12.000 dicatat sebagai gain atau gain per bagian selama 1 tahun. Selanjutnya, pembukuan pada PT Induk pada tanggal 1 Juli yaitu ayat jurnalnya beban bunga pada kas dengan nilai 500.000 dihasilkan dari 10 juta dikali 10% dikali 1/2 tahun. Untuk 31 Desember ayat jurnalnya yaitu beban bunga pada utang bunga dengan nilai 500.000. Jurnal yang kedua, utang obligasi pada beban bunga dengan nilai 20.000 atau amortisasi premiumnya dihasilkan dari 100.000 premium per 5 tahun. Untuk pembukuan anak, ayat jurnalnya yaitu kas pada pendapatan bunga dengan nilai 50.000, piutang bunga pada pendapatan bunga 50.000, dan yang terakhir yaitu investasi dalam obligasi induk pada pendapatan bunga dengan nilai 10.000 atau amortisasi diskon. Pada slide ini, obligasi yang beredar tanggal 31 Desember 2017, di mana PT Induk memiliki nilai nominal obligasi 10 juta, premium obligasinya 100.000 dikurang 20.000, yang artinya 80.000, dan nilai buku obligasi 10 juta 80.000 dikali 10% dihasilkan 1 juta 8.000. Dan untuk PT Anak sendiri, investasi obligasi 1 Januari 2017 menghasilkan 950.000, diskon obligasinya 10.000, dan investasi obligasi 31 Desember 2017 yaitu 960.000. Pada slide ini teman-teman bisa melihat akun resiprokal pada tanggal 31 Desember 2017, di mana pengertian resiprokal dalam akuntansi itu sendiri adalah suatu metode alokasi resiprokal atau reciprocal allocation method yang mengalokasikan biaya departemen pendukung ke departemen operasi dengan mengakui secara sepenuhnya jasa bersama yang diberikan di antara semua departemen pendukung. Baik, untuk selanjutnya yaitu ayat jurnal eliminasi untuk kebutuhan konsolidasi PT Induk dan PT Anak sebagai berikut. Yang pertama itu utang obligasi 10% dengan nilai 1.800.000 pada investasi dalam obligasi PT Induk dengan nilai 960.000 dan keuntungan atas penarikan obligasi dengan nilai 48.000. Ini untuk mencatat keuntungan dan eliminasi resiprokal investasi obligasi dan kewajiban obligasi, termasuk premi yang belum diamortisasi. Untuk jurnal yang kedua yaitu pendapatan bunga dengan nilai 110.000 pada beban bunga dengan nilai 98.000 dan keuntungan atas penarikan obligasi 12.000. Jurnal ini dicatat untuk mengeliminasi jumlah resiprokal pendapatan bunga dan beban bunga. Ayat jurnal yang ketiga yaitu laba dari PT Anak pada investasi dalam PT Anak dengan nilai Rp202.000. Jurnal ini menjelaskan tentang eliminasi keuntungan dari PT Anak. Jurnal yang keempat yaitu beban hak minoritas pada hak minoritas dengan nilai 66.000. Jurnal ini menghitung bagian hak minoritas atas laba PT Anak. Untuk jurnal yang kelima, laba ditahan PT Anak dengan nilai 4 juta, saham biasa PT Anak dengan nilai 5 juta, pada investasi dalam PT Anak 6.300.000,
dan hak minoritas Rp2.700.000. Dan untuk ayat jurnal yang ke-6, utang bunga pada piutang bunga dengan nilai Rp50.000 menjelaskan eliminasi jumlah resiprokal utang bunga dan piutang. Untuk slide selanjutnya, ayat jurnal yang pertama mengeliminasi kewajiban obligasi 10% PT Induk serta investasi obligasi PT Anak dan juga mencatat keuntungan atas penarikan obligasi Rp48.000. Nilai tersebut adalah bagian dari keuntungan konstruktif yang belum diakui sebesar Rp60.000 pada pembukuan terpisah PT Induk dan Anak per 31 Desember 2017. Untuk ayat jurnal yang kedua, mengeliminasi jumlah resiprokal beban bunga dan pendapatan bunga. Perbedaan antara beban bunga dan pendapatan bunga merupakan bagian keuntungan konstruktif yang telah diakui pada pembukuan terpisah induk dan anak melalui amortisasi pada tahun 2017. Jumlah perbedaan ini adalah Rp12.000 apabila dikredit ke keuntungan atas penarikan obligasi, maka akan menghasilkan keuntungan menjadi sebesar nilai awalnya yaitu Rp60.000. Jika jurnal A dan B digabung, keuntungan konstruktif akun dicantumkan dalam kertas kerja sebagai jumlah tunggal. Untuk ayat jurnal yang ke-6, mengeliminasi jumlah resiprokal utang bunga dan piutang bunga atas obligasi antar perusahaan. Ini menyebabkan utang bunga pada neraca sebesar Rp450.000 yakni nominal utang bunga untuk setengah tahun atas obligasi yang dimiliki oleh pihak luar dari entitas konsolidasi yang bernilai nominal 9 juta. Perhitungan hak minoritas tidak dipengaruhi oleh kepemilikan obligasi antar perusahaan. Hal ini karena PT Induk yang menerbitkan obligasi dan seluruh jumlah keuntungan konstruktif dibebankan oleh perusahaan penerbit obligasi. Untuk slide terakhir, terdapat pembukuan PT Induk pada tanggal 31 Desember 2017, di mana pendapatan dari anak, yaitu laba anak 70% dikali 220 dihasilkan Rp154.000. Laba konstruktifnya Rp60.000, laba perbagian Rp60.000 per 5 tahun hasilnya Rp12.000. Untuk ayat jurnalnya sendiri, investasi pada anak dan laba dari anak ya dengan nilai Rp154.000. Yang kedua, investasi pada anak pada laba dari anak dengan nilai Rp60.000. Dan untuk yang ketiga, laba dari anak pada investasi pada anak dengan nilai Rp12.000. Mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf jika terdapat salah-salah kata. Sekian, thanks for watching guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.